Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdudin, dosen di program studi ilmu komunikasi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat terhadap ujian sertifikasi dosen atau Serdos di tahun 2025 tahap 1. Di materi kali ini kami menyampaikan tentang mata kuliah untuk perubahan sosial di pertemuan teori 5. Mata kuliah ini dirancang sebagai mata kuliah wajib di program studi ilmu komunikasi. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para mahasiswa bahwa komunikasi untuk perubahan sosial merupakan satu bidang ilmu komunikasi yang penting untuk kemudian berperan aktif di tengah-tengah masyarakat dalam mendorong perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan kemampuan merancang pesan komunikasi yang efektif, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan ke arah yang positif atau social change, terutama dalam aspek-aspek perubahan perilaku individu maupun perubahan kelompok masyarakat. Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap keadaan sosial masyarakat di sekitarnya, melakukan telaah dan memberikan gagasan-gagasan kebaikan terhadap situasi melalui pesan komunikasi yang efektif. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami teori-teori perubahan perilaku sosial. Lalu yang kedua adalah memahami grand teori dari mata kuliah ini, yaitu teori definisi inovasi. Dan yang ketiga adalah melakukan analisis dan identifikasi faktor-faktor perubahan berbasis teori. Dan yang keempat adalah menjelaskan peran dan fungsi dalam perubahan sosial. Lalu materi disampaikan juga dalam bentuk studi kasus terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dua arah lewat presentasi ataupun ceramah dari materi yang disampaikan lewat slide, lalu ada diskusi dan tanya jawab. Bentuk interaksi antara peserta Serdos, yaitu saya sebagai dosen di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dan mahasiswa, adalah interaksi dua arah. Di sistem pembelajaran akan disampaikan lalu mahasiswa diminta untuk menyampaikan pendapat dan gagasan. Sistem penilaian berupa kriteria dan bentuk penilaian. Kriteria terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan teori-teori komunikasi perubahan sosial. Yang kedua adalah ketepatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor perubahan, dan yang ketiga adalah ketepatan dalam merancang pesan komunikasi berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor perubahan tersebut. Dan penilaiannya adalah penguasaan terhadap presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan keaktifan dalam berdiskusi selama kuliah berlangsung. Dan bentuk penilaian yang juga sangat penting adalah proyek komunikasi yang sudah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Wajahnya cerah, ceria, cantik dan ganteng-ganteng gitu ya. Alhamdulillah, sama-sama. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di hari ini kita dipertemukan kembali di pertemuan untuk mata kuliah komunikasi dan perubahan sosial. Jadi sebagaimana yang sudah ada di dalam RPS, rencana pembelajaran semester yang sudah disampaikan di awal semester, bahwa di pertemuan kali ini, pertemuan ke-5 ya, bahwa materi yang akan kita ajarkan atau kita diskusikan bersama adalah tentang komunikasi sosial, perubahan sosial, dan pembangunan
saya sangkutkan sedikit dengan pembangunan. Kenapa? Karena nanti pasti orientasinya ke sana, bahwa ketika kita mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dalam konteks komunikasi, maka arahnya ke pembangunan. Karena kita sudah mendiskusikan dua hal. Yang pertama adalah pembangunan yang bersifat infrastruktur atau kita kenal dengan pembangunan fisik. Yang kedua adalah pembangunan yang sifatnya sumber daya manusia, SDM. Dua ini harus sejalan. Maka tentu saja konteks pembangunan itu luas ya, baik fisik maupun sumber daya manusia tadi. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan di pertemuan kali ini. Fungsi dalam komunikasi ini terutama untuk perubahan sosial. Nanti jatuhnya adalah perubahan perilaku ya. Di perubahan sosial itu lebih pada perubahan perilaku yang mendorong masyarakat atau kelompok untuk kemudian mengarah ke situasi yang lebih baik. Mari kita contohkan misalnya hal yang terdekat dengan kita. Teman-teman setiap hari berjalan di trotoar, iya nggak? Ya kan? Ada yang nggak pernah berjalan di trotoar? Pasti pernah kan? Pernah. Apa perbedaan yang teman-teman rasakan trotoar saat ini dengan trotoar yang di masa lalu? Kira-kira. Mari kita list ya. Sederhana saja. Sederhana. Kita ingin membuktikan bahwa ternyata ada perubahan dalam konteks ini. Ya. Yang kita kenal secara sederhana. Lalu berubah yang istilah sekarang itu disebut sebagai pedestrian. Ya. Benar nggak? Di masa lalu apa yang Anda rasakan? Keadaan trotoar di masa lalu? Apa? Oke. Sempit. Ya kan? Sempit untuk pejalan kaki. Yang kedua? Oke, parkir liar. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Songan ya, PKL ya. Terus ada lagi? Apa lagi? Hah? Tidak aman. Iya nggak? Merasa aman nggak berjalan kaki? Terutama di waktu-waktu malam hari kan? Nah, mari kita lihat perbedaannya dari konsep perilaku akibat pesan komunikasi. Kalau sekarang apa yang kita rasakan? Pernah berjalan di Ahmad Yani nggak? Pedestrian Ahmad Yani? Pernah? Siapa yang nggak pernah? Nggak pernah? Nggak pernah jalan-jalan situ? Car Free Day nggak pernah? Pernah? Ini warga mana sih? Kalian warga mana? Tambun apa? Oh, oke, pernah ya. Tapi apa yang dirasakan? Kalau dulu sempit, sekarang luas ya, lapang. Ada apa lagi di sana? Luas itu tidak sekedar luas, tapi ada sarana publiknya. Ada tempat duduk, ada taman, ada apa lagi? Ada jogging track dan seterusnya. Berikutnya apa yang dirasakan? Masih ada nggak parkir liar? Masih ada. Tapi di spot tertentu, karena itu selalu bicara tentang noise ya dalam konteks sosial. Selalu ada noise dalam pembangunan, pasti itu. Tapi paling tidak keadaan PKL sudah berkurang. Dan sekarang yang keempat, kita merasa aman. Ya kan? Aman tuh nggak khawatir ditabrak kendaraan, nggak khawatir disenggol motor kan. Masih. Tapi paling tidak sudah luas kan. Nah, ini dibentuk lewat apa teman-teman? Semua ini dibentuk oleh pesan. Tentang pengembangan pedestrian ini dimulai di tahun 2000-an karena melihat bahwa fenomena di masyarakat modern atau kota-kota modern, area publik itu menjadi hal yang mutlak dan menjadi kebutuhan pokok, terutama untuk berjalan kaki. Nah, sekarang kan trennya adalah bagaimana mengubah perspektif orang bahwa kita harus hidup sehat meskipun kita ada di
perkotaan. Karena masyarakat kota itu kan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Orang-orang desa itu kan sebagian mencontoh perilaku masyarakat kota, iya nggak? Iya. Inilah yang ingin berangkat dari keadaan sana, maka dibentuklah pesan-pesan komunikasi. Tentu saja tadi kembali ke dua hal, bahwa selalu bersinggungan antara pembangunan yang berorientasi fisik dan pembangunan yang berorientasi sumber daya. Selalu bersinggungan. Nggak bisa jalan salah satunya saja, atau kita nggak bisa memprioritaskan hanya salah satunya saja. Maka dibentuklah yang namanya pesan, didukung dengan apa? Infrastruktur untuk menunjang pesan tersebut. Ya, pesan komunikasinya bahwa ayo kita hidup sehat. Lewat apa? Lewat seringnya kita berjalan kaki. Tapi itu didukung oleh apa? Sarana untuk menyediakan ruang-ruang bagi para pejalan kaki. Ini pesan komunikasi. Jadi ketika ada pesan yang kemudian diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang menunjang ke arah perubahan perilaku, itulah pesan komunikasi dalam konteks perubahan sosial. Yang ketiga adalah perubahan dalam komunikasi sering dikaitkan dengan difusi inovasi, yaitu proses penyebarluasan ide, cara, dan teknologi baru. Nah, ini yang ingin saya lihat, kita lihat bersama lebih jauh lagi ya. Penyebarluasan cara. Saya sering mengatakan bahwa fase pertama adalah fase inovator. Ya, ini terkait dengan difusi inovasi ya, karena difusi inovasi itu adalah 3 aspek: penyebarluasan ide, cara, dan teknologi baru. Nah, inovator ini adalah penemu kan, yang sifatnya baru. Inovator kan? Ada nggak di antara kita yang berdiri sebagai inovator? Ada nggak? Pernah nggak merasa teman-teman, saya inovasi dari produk ini? Pernah nggak? Kalau teknologi mungkin belum ya. Tapi kalau dalam konteks pesan komunikasi, bisa saja kita menjadi inovator dalam konteks ini. Hal yang sederhana, coba kita lihat. Mereka yang sekarang populer sebagai influencer dalam konteks pesan. Siapa tuh? Asyap itu siapa? Atta Halilintar. Akhirnya booming kata itu dan kemudian diikuti dalam konteks positif. Ketika ada instruksi, perintah, keinginan untuk terdorong dan seterusnya, lalu dengan kata yang sederhana asyap. Di situ ada makna persetujuan dan ada makna apa? Motivasi. Itu inovator. Tetapi dalam konteks teknologi mungkin kita belum ada di level itu, karena ini adalah penemu dalam konteks yang baru. Inovator. Setelah inovator ada yang namanya apa? Vast majority. Nanti teman-teman bisa lihat ya teorinya. Vast majority ini adalah orang yang mengadopsi secara cepat dari sebuah inovasi baru. Apakah kita termasuk di dalam vast majority tadi? Bisa saja. Misalnya ada iPhone terbaru keluar apa? 16 Pro. Ada yang sudah punya? Belum. Tapi mungkin ada orang lain yang sudah punya. Bahkan belum masuk ke Indonesia, dia rela ke luar negeri untuk membeli di sana dan membayar cukainya. Kenapa? Karena semata-mata ingin menjadi vast majority. Ada yang seperti itu. Nah, dalam konteks perubahan sosial juga demikian. Misalnya tadi pedestrian, kita ingin menggerakkan orang ke pola hidup sehat, berjalan kaki, itu ya. Lalu orang yang mendengarkan cepat-cepat, ya deh, saya besok akan jadi vast majority. Saya lupa nama, ada satu artis di era 80-an atau 90-an ya. Itu ketika mendengar gagasan bagaimana mengubah perilaku masyarakat perkotaan dari berkendara mesin ke sepeda, kan sempat sepeda booming kan? Sempat sepeda booming. Lalu apa yang dia lakukan?
Dia menjual mogenya, dia menjual mobilnya untuk apa? Untuk membeli sepeda. Sepeda yang dia beli memang cukup mahal sih, Brompton gitu ya, yang harganya juga mahal. Tetapi paling tidak perilaku dia untuk kemudian komitmen menghilangkan asap, menghilangkan volume asap di jalanan itu kemudian terrealisasi. Vast majority, itu ya. Itu lewat apa? Lewat gagasan pesan komunikasi, mengubah perilaku orang. Nah, kita tahu setiap fase ini ada kelompok-kelompok masyarakat di dalamnya. Ada kelompok yang memang berdiri sebagai inovator, ada kelompok yang kemudian mengadopsinya secara cepat. Apakah kita masuk dalam vast majority atau tidak? Nanti akan kita lihat sesuai case-nya. Fase yang berikutnya apa? Ada yang namanya late majority. Orang yang telat mengadopsi sebuah inovasi. Nah, late majority ini tentu dibenturkan dengan berbagai keadaan. Kadangkala ada orang yang ingin cepat mengadopsi sebuah inovasi, tapi keadaannya tidak memampukan dia ada pada posisi itu. Misalnya apa? Ada produk teknologi baru gitu ya. Harganya terlalu tinggi nih. Kita mau menjadi fast majority atau fast adopter gitu ya, orang yang cepat mengadopsi, keadaan ekonominya nggak mendukung ke sana. Kenapa? Karena teknologi juga membutuhkan yang namanya apa? Uang kan? Sekarang mobil yang populer sekarang mobil apa? BYD ya, listrik kan? BYD. Listrik kan? Ya. Harga mobil listrik lebih mahal dari harga mobil berbahan bakar fosil gitu ya. Orang pingin sebenarnya, asik juga ya punya mobil listrik, tapi kan harganya terlalu tinggi. Kemarin diulas oleh Fitra Eri, salah satu influencer dari otomotif, mengatakan bayangkan kan ada Denza tuh ya, Denza listrik, yang itu juga dari Cina gitu ya. Denza itu kelasnya kalau nggak di level-level kelas Alphard gitu ya. Nah, ditanya kenapa Alphard tidak mengeluarkan mobil listrik, dia bertanya balik, berapa nilai jualnya kalau itu dibuat versi listriknya. Denza saja itu sudah ada di kisaran 1, sekian M. Sementara mobil Alphard yang versi bahan bakar fosil itu harganya sudah melambung miliaran. Bayangkan kalau dibuat dalam versi listrik mau dijual berapa? Nah, itu keadaan ekonomi. Sederhana juga dengan keadaan kita nih. Kita kan pingin misalnya menggunakan handphone yang canggih gitu ya, tapi keadaan ekonomi tidak ada di sana. Nah, ini konteks teknologi ya, sekali lagi ini konteks teknologi. Tapi konteks lain dalam hal pesan-pesan komunikasi untuk perubahan sosial, bisa saja kita berada di level inovator, bisa juga kita berada di level fast majority atau fast adopter. Sebaiknya ada di sana. Kenapa? Karena kita sudah bergelut di dunia ini sebagai akademisi di dunia komunikasi. Paling tidak ada di sini. Jangan masuk di kelompok yang telat mengadopsi sebuah pesan komunikasi. Lalu ada lagi yang terakhir, itu adalah laggard. Ya. Orang yang tidak ingin mengadopsi sebuah inovasi. Inovasi apapun. Pernah ke Baduy ya, teman-teman ya? Baduy dalam itu bisa kita kategorikan kelompok yang tidak mau terpengaruh oleh kemajuan-kemajuan apapun. Itu ya. Nah, ini 4 fase yang dalam konteks teori itu kenyataan di masyarakat. Ada orang yang masuk dalam kelompok tadi inovator, ada yang masuk kelompok yang cepat mengadopsi sebuah inovasi, ada yang masuk kelompok lambat dalam mengadopsi inovasi, dan ada yang masuk kelompok yang sama sekali menolak untuk mengadopsi sebuah inovasi. Itu ya, 4 kelompok tadi. Silahkan, bisa dipahami teman-teman? Konsep perubahan sosial itu ada beberapa.
ya. Yang pertama adalah konsep kontak, yaitu bersifat kontak jika sumber bagi terjadinya perubahan tersebut berasal dari luar. Jadi kita berinteraksi, kontak itu adalah proses interaksi ya. Nah, ini ilustrasinya masih menggunakan ilustrasi dari teorinya Darwin ya. Tahu teorinya Darwin, teman-teman? Apa teori Darwin? Manusia berasal dari apa? Oh, manusia juga. Kalian percaya nggak teori itu? Enggak. Kenapa? Masih ada kera sampai sekarang gitu ya. Benar, logikanya benar gitu ya. Artinya kalau teori evolusi Darwin itu terjadi, semua manusia itu kan dikatakan berasal dari kera. Artinya tidak ada lagi kera karena sudah proses evolusi itu sudah sampai tahap manusia gitu ya. Kenapa masih ada kera? Berarti bukan dari kera. Itu logika ilmiah yang dia bangun sih, yang dibangun oleh Jopan sendiri gitu ya. Kalau sekarang masih ada kera berarti manusia bukan berasal dari kera gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah evolusinya sudah sampai ke tahap manusia. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa konsep kontak itu terjadi, perubahan terjadi karena ada proses interaksi dengan dunia luar, eksternal. Yang kedua adalah konsep imanen. Perubahan imanen mengenal sumber perubahan berasal dari dalam komunitas. Artinya bisa saja ada kesepakatan bersama untuk kemudian ayo kita sama-sama berjalan ke arah yang lebih baik. Itu dari dalam tuh. Biasanya muncul dari apa? Muncul dari kesadaran bersama. Itu yang kedua. Yang terakhir teman-teman adalah kesadaran kritis, bahwa setiap manusia juga memiliki pandangan bahwa sistem dan struktur sebagai akar masalah sosial itu terjadi pada masyarakat. Jadi ada memang orang yang tipikalnya itu kritis. Ada orang yang tipikalnya kritis gitu ya. Bahwa ketika melihat sesuatu yang salah dalam konteks sosial, itu cepat dia meresponnya, memberikan tanggapan, memberikan kritik, memberikan gagasan untuk perbaikan. Jadi setiap kita, sekali lagi, setiap manusia individu itu memiliki kesadaran magis, memiliki kesadaran naif, dan memiliki kesadaran kritis. Ya. Ini kemudian bisa diperbaiki dengan memahami bahwa ternyata sumber-sumber kebenaran yang kita pahami secara filosofis di awal-awal semester itu benar adanya, ya kan? Bahwa sumber kebenaran itu yang pertama didapat dari eksperimental, gitu ya, ya kan? Perilaku yang diulang-ulang atau sesuatu yang dipraktekkan itu kemudian bisa memperbaiki atau sebaliknya, tetapi ke arah positif akan memperbaiki. Yang kedua adalah sumber kebenaran yang sifatnya logis, gitu ya. Pesan komunikasi yang masuk akal itu akan diterima oleh orang dan bisa diikuti dengan baik, dijalankan dengan baik. Yang ketiga adalah kita katakan sumber kebenaran yang sifatnya ilahiyah atau spiritualitas. 3 ya. Jadi mungkin soal magis itu kemudian kita bersentuhan dengan tadi sumber kebenaran yang sifatnya spiritual. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak gitu kan komunikasi ini dapat meningkatkan kesadaran sumber daya manusia ini dalam isu-isu lingkungan yang terjadi gitu Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik ya. Jadi 3 hal ya. Terhadap medianya kita perlu evaluasi. Konten informasinya seperti apa. Lalu terhadap masyarakatnya, kebijakannya itu kita perlu melihat, compare dengan apa? Peristiwa yang sebelumnya. Ternyata dampaknya tidak positif, negatif. Atau terhadap kemajuan di masa yang akan datang, oh ternyata ada keberhasilan yang sudah dilakukan, dicontohkan oleh negara-negara lain. Itu 3 hal yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya yang sangat baik. Orientasi pelaku komunikasi itu adalah menyadarkan orang untuk lewat pesan informasi itu, pesan komunikasi itu, untuk kemudian terjadi perubahan perilaku ke arah baik. Nah, tetapi kalau tidak terjadi perubahan ke arah perilaku, mungkin pesan komunikasinya salah atau tidak efektif atau tidak tepat sasaran.
Nah, itu yang harus kita lihat lebih jauh gitu ya. Harus kita lebih jauh. Apakah konten yang tersedia selama ini hanya benar-benar memenuhi unsur kesenangan saja? Saya rasa yang dikatakan tadi, informasi yang sifatnya hanya menjadi tontonan dan tidak mengubah perilaku positif secara signifikan, itu perlu dievaluasi informasinya. Di kelas jurnalistik atau kelas lain itu saya sempat memberikan mata kuliah ini, bahwa ternyata isi informasi di era sekarang itu berbeda dengan isi yang dulu. Sekarang tuh orang lebih suka dengan informasi yang sifatnya remeh-temeh, yang tidak serius gitu kan, tidak serius gitu, tentang perceraian, tentang gosip perselingkuhan dan seterusnya. Hanya itu yang ada, dan itu disukai betul informasi itu, disukai betul. Nah, itu perlu kita evaluasi juga dari pelaku komunikasinya. Makanya penting bagi kita untuk kemudian melihat secara kritis apakah memang dasar masalahnya itu ada pada publiknya atau justru ada pada pesannya. Jangan-jangan pesan komunikasi yang kita sampaikan itu juga tidak efektif atau justru salah gitu, sehingga perilaku orang mengarah ke perubahan yang lebih buruk malah. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita bisa mengcompare pesan bahwa ada loh peristiwa sebelumnya berimpact negatif, jangan diikuti. Yang kedua itu adalah mengevaluasi pesan itu sendiri. Kita perlu evaluasi juga pesannya. Jangan-jangan pesannya salah, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan karakteristik audiens dan seterusnya. Itu harus didalami. Yang ketiga, yang terakhir menurut saya adalah bahwa penting juga kita menunjukkan satu keberhasilan orang lain yang lakukan. Atau misalnya dalam konteks negara lain mungkin pernah mengeluarkan kebijakan tentang lingkungan dan itu efektif. Penting juga untuk kita menunjukkan itu. Contoh pedestrian tadi, pedestrian itu kan adopsi dari negara-negara maju itu. Oh, cocok nih diberlakukan di Indonesia. Negara meskipun dengan iklim tropis gitu ya, tidak sama dengan negara-negara di Eropa sana, tetapi paling tidak budaya sehat itu perlu digalakkan. Lewat apa? Lewat adopsi tadi, adopsi inovasi. Nah, penting juga untuk kita melihat kemajuan-kemajuan yang sudah ada di negara lain. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Untuk absensi ada berapa mahasiswa yang hadir? Ada 4, 8, 9, 10, 11, 17 ya. 17 yang hadir hari ini sesuai dengan jumlah kelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan dengan semangat yang lebih baik ya. Semangat untuk berubah, karena pendidikan ini adalah salah satu investasi perubahan di masa yang akan datang. Ya. Apa pesan Ali bin Abi Thalib? Jika engkau tidak kuat dengan lelahnya mencari ilmu, maka siap-siaplah untuk hidup dalam keadaan tidak baik di masa yang akan datang. Kira-kira begitulah narasinya. Tapi ada narasi yang lebih kuat lagi yang dibangun oleh beliau, dan itu bisa menjadi pelecut bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita. Untuk apa? Untuk investasi di masa yang akan datang. Demikian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.